Film Yuni karya Kamila Andini adalah sebuah film yang mengangkat tema konstruksi gender dan tekanan sosial. Melalui pola naratif yang linear, film ini menggambarkan perjalanan emosional dari seorang remaja perempuan di tengah tradisi yang patriarkal. Menurut David Bortwell dalam bukunya Film Art and Introduction, naratif adalah rangkaian peristiwa yang saling terkait melalui hubungan sebab akibat serta berlangsung dalam waktu dan ruang. Konsep ini menjadi dasar dari struktur naratif, terutama dalam naratif klasik, yang kita sering sebut sebagai struktur naratif 3 babak atau struktur naratif Hollywood klasik. Dalam Yuni, Kamila Andini menggunakan struktur naratif linear yang menekankan perkembangan cerita secara kronologis. Pendekatan ini memberikan pengalaman naratif yang mendalam dan memungkinkan kita untuk memahami tema konstruksi gender yang diangkat. Struktur naratif klasik biasanya mengikuti pola 3 babak, yaitu pendahuluan, pertengahan, dan resolusi. Namun, Yuni menyimpang dari pola ini dengan memilih ending yang ambigu atau open ending. Dengan menggunakan struktur naratif yang linear, film ini menampilkan perkembangan cerita yang teratur dan kronologis. Menurut Armantono dan Paramita, rangkaian peristiwa yang membangun hubungan sebab akibat yang logis inilah yang dikenal sebagai alur atau plot. Untuk membantu dalam mengetahui pola struktur naratif dalam film Yuni, kita dapat menggunakan metode segmentasi plot. Segmentasi plot akan banyak membantu kita dalam melihat perkembangan plot sebuah film secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Babak pertama, opening credits. Adegan pembuka memperlihatkan kehidupan sehari-hari Yuni di sekolah. Yuni memperkenalkan dirinya sebagai siswi yang cerdas dan penuh ambisi. Hubungan Yuni dengan Bully sebagai guru yang mendukung dirinya, dan juga terlihat persahabatan erat dengan Sarah dan Nisa. Babak kedua, lamaran pertama, di mana Yuni menolak lamaran pertama dari seorang pria yang lebih tua yang bernama Iman. Tekanan masyarakat mulai muncul, termasuk mitos nasib buruk karena menolak lamaran. Kemudian, Yuni bertemu Suci Chute secara tidak sengaja di sebuah warung dan mengetahui bahwa Yoga diam-diam menyukai Yuni. Kemudian datang lamaran kedua, datang dari Mang Dodik, orang tua yang telah memiliki istri, dan Yuni kembali menolaknya. Tekanan sosial dan kepercayaan masyarakat semakin kuat terhadap penolakan Yuni. Persahabatan Yuni dan teman-temannya pun mulai diuji. Sarah dipaksa menikah meskipun belum siap karena suatu hal yang tidak diinginkannya. Hubungan Yuni dengan teman-temannya pun mulai diuji. Dalam babak ini, Pak Damar mulai menunjukkan perhatian khusus kepada Yuni. Tapi, Yuni melihat sesuatu hal yang tidak ia duga. Ia melihat Pak Damar memakai pakaian wanita yang membuatnya terkejut. Konflik internal dalam diri Yuni semakin dalam antara mengejar impian dan tekanan tradisi. Babak ketiga, Yuni menerima lamaran ketiga dari Pak Damar dengan hati yang berat. Tradisi dan harapan sosial memaksa Yuni untuk menyerah pada norma. Endingnya, Yuni meninggalkan buku puisi dan pesan untuk yoga. Film berakhir dengan open ending, menunjukkan ambiguitas keputusan Yuni antara menikah atau tidak. End credits. Karakter adalah elemen penting dalam naratif film. David Bortwell, Christine Thompson, dan Jeff Smith menyebutkan karakter sebagai entitas yang mirip dengan orang, yang memainkan peran penting dalam membangun cerita. Kita dapat mendeskripsikan karakterisasi menggunakan teori tridimensional Lyos-Egri. Karakter Yuni kita dapat deskripsikan melalui dimensi fisiologi, sosiologi, dan psikologi. Fisiologi mencakup aspek seperti jenis kelamin dan usia, sosiologi mencakup latar sosial dan budaya, sementara psikologi menggambarkan emosi dan konflik internal. Konflik dalam Yuni terbagi menjadi konflik batin dan sosial. Linda Seger dalam bukunya Making a Good Script Great menjelaskan bahwa konflik terbagi menjadi 6 bagian. Dan konflik batin dan konflik sosial adalah konflik yang terjadi dalam film Yuni. Linda Seger menyebut konflik batin adalah sebagai keraguan yang muncul dalam diri karakter. Sementara konflik sosial dapat timbul dari tekanan eksternal yang berhubungan dengan norma masyarakat. Hambatan utama Yuni adalah tekanan untuk menikah muda, yang bertentangan dengan impiannya untuk melanjutkan pendidikan. Hambatan ini, menurut Armantono dan Paramita, adalah elemen yang menciptakan drama melalui keraguan dalam perjalanan protagonis mencapai tujuannya. Setelah kita mendeskripsikan pola naratif Yuni, berdasarkan pola naratifnya, Yuni menggambarkan perjalanan karakter utama melalui struktur naratif yang linear dengan ending terbuka atau open ending yang mencapai titik ambiguitas. Alur cerita yang disusun secara kronologis memperlihatkan perkembangan karakter dan konflik secara bertahap, memberikan ruang refleksi terhadap penonton. Dengan naratif yang tersusun rapi, Yuni adalah cerminan kuat dari dinamika gender dan tekanan sosial yang terjadi di Indonesia.
Film Yuni karya Kamila Andini secara eksplisit menggambarkan dilema seorang perempuan muda yang terjebak dalam tekanan sosial untuk menikah muda. Melalui struktur naratif yang linear, perkembangan karakter Yuni menunjukkan perjalanan seorang individu yang berjuang mempertahankan aspirasinya terutama dalam melanjutkan pendidikan di tengah tradisi patriarkal yang mengakar. Dari segi karakterisasi, Yuni adalah sosok yang kompleks. Ia bahkan menolak beberapa lamaran pernikahan, sebuah tindakan yang dalam konteks masyarakat patriarkal merupakan bentuk resistensi terhadap norma yang mengekang perempuan. Penolakannya menunjukkan keberanian untuk menentang harapan tradisional, meskipun ia sadar bahwa tindakannya menimbulkan konsekuensi sosial seperti stigma buruk dan tekanan lingkungan. Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah disampaikan, film Yuni sejalan dengan gagasan female gaze, yaitu sebuah gagasan yang diciptakan oleh Iris Bray, yang kerap digunakan untuk mengcounter gagasan male gaze dari Laura Mulvey. Jika Mulvey berbicara bagaimana male gaze atau tatapan pria dalam film, maka Bray lebih berbicara mengenai female gaze atau tatapan perempuan dalam film. Iris Bray memetakan tatapan perempuan, yakni film harus memiliki karakter utama yang mengidentifikasi sebagai seorang perempuan, memiliki cerita yang dikisahkan dari sudut pandang karakter perempuan, cerita dalam film mempertanyakan patriarki, dan secara visual film tersebut dikonstruksi dengan cara yang memungkinkan penonton untuk merasakan pengalaman perempuan dan menyadari bahwa keinginan tubuh perempuan dalam layar bisa terjadi. Namun, film ini tidak sepenuhnya menggambarkan perlawanan yang mutlak terhadap patriarki. Film ini memilih pendekatan yang lebih realistis, menyoroti bagaimana tekanan tradisi dan norma sosial terus mempengaruhi pilihan-pilihan hidup tokoh utamanya. Ending yang terbuka, di mana Yuni meninggalkan sebuah buku puisi dan pesan tanpa resolusi yang jelas tentang pernikahannya, menggambarkan ambiguitas perjuangan perempuan dalam konteks patriarkal di Indonesia. Kesimpulannya, Yuni lebih menggambarkan bentuk resistensi yang subtil daripada perlawanan total terhadap patriarki. Film ini memberikan ruang refleksi dan mengajak penonton untuk memahami kompleksitas perjuangan perempuan dalam menghadapi norma-norma yang mengikat, tanpa memberikan jawaban final tentang bagaimana perlawanan itu seharusnya dilakukan. Secara naratif, film ini membingkai patriarki sebagai sistem yang kuat, tetapi bukan tanpa celah untuk ditantang.